Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat semuanya, kita masih bisa bertemu pada malam hari ini untuk melanjutkan materi kita pada mata kuliah pengantar studi Islam. Baik, bisa dibuka halaman 12 sampai dengan 14. Hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin tentang agama dan sekarang fungsi agama. Baik sahabat-sahabat sekalian, bahwa ketika kita beragama, maka apa sih sebenarnya fungsi dari agama itu? Maka kita akan melihat ada 3 fungsi kita beragama. Yang pertama, agama ini berfungsi sebagai edukatif. Yang kedua, berfungsi sebagai penyelamat. Dan yang ketiga, sebagai sosial kultural, di mana agama ini akan lebih mengutamakan bagaimana cara memupuk persaudaraan sesama manusia. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu agama berfungsi sebagai edukatif. Sahabat, ketika kita beragama, maka agama mengajarkan berbagai hal ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan ini akan membentuk karakter kita, akan mengajari kita, akan mencerdaskan kita, memberikan pencerahan, sehingga kita sadar bagaimana beragama dengan baik dan benar di dalam mengaplikasikan atau menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas edukasinya itu dalam hal apa saja? Persoalan edukasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita mengingat kembali bagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra", bacalah. Maka apa jawab Rasulullah? "Ma'ana biqari'in." Iqra, ma'ana biqari'in. Iqra, ma'ana biqari'in. Akhirnya malaikat menuntun kepada Rasulullah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Baik sahabat-sahabat sekalian, dari wahyu yang pertama ini bagaimana pentingnya sebuah pendidikan yang harus diberikan kepada manusia. Rasulullah ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Oleh Allah diturunkannya malaikat untuk memberikan pelajaran yang cukup berarti kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah berpengetahuan dan bisa menyampaikan kepada umatnya. Sahabat-sahabat sekalian, edukasi yang dibawa agama memberikan pencerahan dalam kehidupan manusia. Karena agama memiliki nilai-nilai yang memberikan tata cara bagaimana hidup dengan baik dan benar. Bagaimana supaya mempunyai pengetahuan yang sangat luas, baik pengetahuan itu akademik maupun non-akademik. Dan semuanya diatur di dalam agama, yang mana agama ini memiliki kitab suci. Yang di dalam Islam kita mengenal ada Al-Quran. Maka di Al-Quran inilah sumber berbagai ilmu dan hikmah. Al-Quran ini yang kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bisa berbuat kepada orang lain. Bagaimana cara kita bisa mengetahui hebatnya alam yang luas ini. Bagaimana cara kita mengetahui sehingga bisa menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka semuanya membutuhkan ilmu. Nah, agama memberikan pendidikan yang cukup luas kepada kita dengan literasi yang tiada henti. Karena itu wajib bagi kita untuk belajar dan belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena dengan belajar maka kita akan memperoleh sesuatu yang lebih. Sehingga dengan pengetahuan yang lebih kita akan bisa membentuk karakter kita. Al-Quran menunjuk seperti apa? Bagaimana cara kita hidup dengan orang lain? Bagaimana cara kita berpolitik? Bagaimana cara kita bertasawuf? Bagaimana cara kita bersosial budaya? Maka semua diajarkan oleh agama. Karena itulah maka kenapa agama berfungsi sebagai edukatif, berfungsi mendidik kepada kita cara hidup yang baik,
cara mencerahkan pikiran kita, cara mengetahui bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga kita mampu menjadi khalifah fil ardh. Bagaimana agama ini kemudian memberikan ruang yang cukup luas bagi kita untuk berusaha mengolah daya akal kita sehingga kita memiliki keilmuan yang cukup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga kemudian yang dibawa oleh Rasul dalam bentuk al-haditsnya. Sahabat, di samping agama sebagai fungsi edukatif yang mana kita dididik untuk bisa membawa perubahan di dalam kehidupan kita, membawa pencerahan bagi diri kita maupun orang lain, membawa tatanan kehidupan yang melahirkan tradisi-tradisi baik yang kemudian membentuk sebuah peradaban yang akhirnya peradaban ini menjadi kosmopolitan, maka tentu agama menjadikan sesuatu yang lain juga, yakni fungsi agama sebagai penyelamat. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita tentu saat kita beragama kita sudah meyakini ada kekuatan yang lebih di luar tubuh kita. Itu yang mendorong kita kemudian kita menjadi orang yang religi, menjadi orang yang beragama. Nah, fungsi penyelamat ini mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa menjadikan kita menuju kepada keselamatan kelak maupun sesuatu yang menjadikan kita akan terancam bila mana kita tidak melaksanakan apa yang sudah diajarkan di dalam agama itu. Karena itu fungsi agama di sini sangat kental sekali mendidik manusia untuk melakukan kepribadiannya di dalam mengelola kehidupan sesuai dengan ajaran agama dalam tata cara beribadahnya. Nah, beribadah ini ada yang langsung kepada Allah, ada yang sesama manusia, atau beribadah yang sosial maupun hamlum minal alam. Hubungan mahdho, hubungan yang langsung dengan Allah bisa dibangun dalam rangka penyelamatan diri. Tetapi hubungan ghairu mahdho pun, hubungan sosial yang dibangun sesama manusia, itu pun bisa menjadi jembatan di dalam menuju keselamatan nanti kehidupan kita setelah di dunia. Karena itu ketika kita sudah tercerahkan, ketika kita sudah berpendidikan, karena kita berpendidikan kita berilmu, karena berilmu kita punya pengetahuan, karena kita berpengetahuan sehingga kita bisa melakukan sesuatunya dengan baik dan benar, maka kemudian kita memilih apakah hidup kita ini akan menjadi hidup yang berakhir dengan selamat, husnul khotimah, atau kita akan naudzubillah memilih hidup yang ya berakhir dengan su'ul khotimah. Naudzubillah, jangan sampai itu terjadi. Karena itu maka agama di sini berfungsi melakukan penyelamatan, sehingga dengan penyelamatan ini ada nilai etika, norma-norma yang itu tidak boleh dilanggar oleh pengikutnya. Norma-norma yang ini kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam memberdayakan bumi. Al-Quran yang telah memberikan wahyunya, Al-Quran yang telah memberikan teks-teks dari Allah kepada Nabi kita Muhammad dan sampai kepada kita, ini mengajarkan supaya hidup kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahkan kita berharap bahwa hidup kita bukan hanya sekedar selamat saja, tetapi di dunia juga sejahtera dan selamat, di akhirat pun sejahtera dan selamat, dan juga berharap terhindar dari siksa api neraka. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikutnya fungsi agama adalah untuk mempererat tali persaudaraan. Kenapa agama bisa menyatukan puing-puing yang mungkin terserat, tulang-tulang yang mungkin belum bersatu di dalam persatuan kehidupan untuk rukun damai? Maka agama menjadikan yang tidak rukun menjadi rukun, yang belum bersatu menjadi bersatu. Karena itu diajarkan di dalam beberapa pola peribadatan
baik itu peribadatan mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ada jamaah. Yang ini salah satu cara bagaimana kita bisa memupuk kebersamaan dan kemudian ada silaturahim dan sebagainya. Baik sahabat-sahabat, sementara itu yang bisa saya sampaikan, jangan lupa dibaca. Hari ini kita mengupas tentang fungsi agama sebagai edukatif, maka berarti kita harus tercerahkan, harus punya pengetahuan yang cukup, harus belajar dan belajar tanpa henti. Kemudian yang kedua, bahwa agama fungsi sebagai penyelamat, maka kita pilih hidup yang selamat. Hidup yang selamat bukan berarti enak-enakan, diam, tidak peduli dengan orang lain, tetapi hidup yang selamat adalah bagaimana kita bisa memberdayakan diri kita bermanfaat bagi orang lain, juga menghindarkan orang lain dari ketidakmanfaatan dalam hidupnya, sehingga bisa menjadi orang yang hidupnya bermanfaat dan akhirnya selamat dunia akhirat. Dan jangan lupa bahwa fungsi agama juga sebagai penguat tali silaturahim, karena Islam begitu sangat mulianya mengatur bahwa al-mu'min akhul mu'min, bahwa orang yang beriman saudaranya juga orang-orang yang beriman, maka fa'aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan kita, hubunganmu dengan sesama saudaramu. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf, ini sudah jam 9.20, saya janjinya jam 9. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.